Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini tentang bagaimana membuat peta sendiri di Google Map. Kenapa saya buat tutorial ini? Kemarin saya ditanya teman bagaimana cara membuat peta operasi SAR. Akhir-akhir ini kan di Kalimantan Selatan terjadi banjir yang cukup besar ya. Lalu banyak kawan-kawan yang bergerak di lapangan melakukan operasi SAR dan aksi-aksi sosial. Nah, teman saya ini dia tanya bagaimana supaya titik-titik aksi mereka itu ada di peta. Tapi dia nggak pengen ribet. Nah, dia pengen cara yang simpel, artinya tidak menggunakan software yang berat dan mudah dibagikan. Nah, jadi saya bikin tutorial ini untuk menjawab kebutuhan kawan-kawan agar bisa menyajikan data dengan mudah. Bagaimana caranya? Yang diperlukan untuk membuat peta, karena kita kerjanya di Google Map, tentunya kita harus menggunakan jaringan internet ya. Jadi pastikan laptop atau PC kawan-kawan terhubung dengan internet. Nah, yang kedua, tentunya kita perlu laptop atau PC. Yang berikutnya, kita perlu titik koordinat, baik itu dalam bentuk teks atau format KML atau KMZ. Nah, KML atau KMZ ini adalah format standarnya Google ya. Terus informasi lain yang ingin ditambahkan. Nah, langkah-langkahnya, yang pertama kita buka dulu Google Maps ya di browser. Nah, pastikan internet sudah terhubung. Pilih menu, kemudian kita pergi ke Maps. Nah, ini udah terbuka tampilan Maps-nya. Berikutnya kita pilih menu. Sini ya, kita pilih menu, kemudian kita pilih tempat Anda atau ini your place, kita klik aja, lalu kita pilih peta atau maps ya. Nah, ini tampilan-tampilan awalnya, ini adalah peta yang sudah saya buat. Nah, jadi peta yang diinginkan kawan saya tadi seperti ini tampilannya. Nah, berbentuk titik-titik, mungkin juga perlu garis atau area ya. Dan kalau diklik misalnya titiknya itu, kalau diklik dia pengennya ada deskripsi seperti ini dan ada foto. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita kembali ke sini ya, ke menu, kemudian your place, kemudian maps. Nah, langkah berikutnya kita buat peta. Nah, klik di sini, create maps. Terus tunggu dulu sebentar. Nah, sudah terbuka halaman untuk kita membuat peta. Kemudian kita beri nama. Nah, misal kita beri nama peta evakuasi korban banjir ya. Nah, di sini ada kolom untuk deskripsi, silahkan diisi. Terus kita save. Kemudian setelah diberi nama, kita bisa mengimport atau membuat lapisan-lapisan ya, atau layer ya. Nah, kalau kita udah punya datanya, kita tinggal import ya. Nah, data yang bisa diimport itu formatnya adalah KML atau KMZ ya. Nah, ini saya udah punya beberapa data KMZ. Nah, bagaimana memperoleh data KMZ akan saya bikin video yang lain ya. Yang pastinya KMZ ini adalah format miliknya Google yang bisa dibuka di Google Earth atau di Google Maps dan beberapa aplikasi GIS lain. Nah, langsung aja kita masukin layernya, kita import ya. Nah, kita klik di sini, import. Terus upload ya, pilih bagian upload, kemudian pilih dari device kita. Nah, tadi saya udah siapin di sini. Nah, saya upload dulu. Ini misalnya titik operasinya. Titik operasi ini titik kita berkegiatan di lapangan ya, maksudnya ya. Nah, kalau kita udah punya titiknya dalam format KMZ, dia bisa langsung masuk seperti ini. Nah,
Nah, di sini bisa kita tambahin keterangannya ya. Jadi kita klik aja. Kemudian ada pilihan untuk kita mengedit. Nah, karena titik ini KMZ ini diambil menggunakan Apenza Map atau PDF Maps, dan di situ ada menu untuk mengetik keterangan. Jadi keterangannya udah masuk di sini. Nah, kalau ini belum ada keterangan, kita bisa mengedit di sini. Nah, jadi kita klik aja editnya. Ini bisa kita ketik. Nah, jadi seperti ini ya. Ini bisa kita ketik di sini, lalu kita simpan. Nah, untuk fotonya kita bisa masukin di sini. Pilih yang ada gambar kamera, klik aja, kemudian fotonya kita upload lagi. Kita pilih fotonya. Nah, saya udah punya fotonya tadi. Kita pilih foto itu sesuai dengan nama tempatnya ya. Nah, ini fotonya, tinggal di-upload aja. Setelah dia selesai upload, nah, sekarang sudah selesai. Ini langsung kita save aja. Nah, untuk mengubah atau ini ya, memodifikasi tampilan itu bisa kita pilih di sini yang ada tulisan style. Nah, klik aja. Nah, kita bisa ganti dulu ikonnya. Kalau belum bisa diklik, kita klik di sini dulu, more icon. Nah, kita bisa klik di sini. Banyak ya pilihannya. Nah, kita pilih ini nih. Kita pilih orang berenang ya. Nah, oke. Kita pilih orang berenang. Terus kita ganti warnanya menjadi warna biru ya misalnya ya. Oke, selesai. Kalau udah selesai, langsung kita close aja di sini. Nah, itu titiknya. Nah, sekarang bagaimana misalnya kalau kita tidak punya file KML atau KMZ. Nah, tapi kita punya koordinat dalam bentuk teks ya. Nah, teks ini bisa jadi dari laporan kawan-kawan yang dikirim lewat pesan teks atau dicatat ya, atau kita catat. Sebelum kita masukin koordinat teksnya ke Maps, ke Google Maps ya. Nah, terlebih dahulu kita harus ketik dulu koordinat itu dalam format Excel ya. Nah, karena di Google Maps salah satu format yang bisa dia baca itu ialah Excel. Nah, ini ya. Kalau kita klik atau sorot tulisan import, datanya yang bisa diimport itu ada CSV file, spreadsheet, atau KML. Nah, jadi dia spreadsheet itu Excel ya. Nah, jadi kita harus ketik dulu koordinatnya dalam format Excel. Nah, ini saya udah punya koordinat dalam format Excel. Jadi bisa langsung saya masukin. Yang perlu diperhatikan minimal ada 3 kolom ini ya. Nama titiknya apa, kemudian latitude dan longitude-nya. Nah, tulisannya harus begini karena ini akan dibaca di Google Maps. Kalau bukan latitude dia tidak membaca ya. Jadi harus persis seperti ini tulisannya. Nah, oke, kita langsung aja tutup dulu Excel-nya. Nah, kemudian kita import layernya. Nah, import, terus upload ya, pilih file yang Excel koordinat ini, langsung aja kita tunggu uploadnya. Dia langsung otomatis mengarahkan ya latitude ke dalam tanda kurung latitude dan longitude ke longitude. Dia udah sesuai, makanya saat mengetik di Excel ini sudah harus sama ya. Nah, terus kita klik continue, kemudian kita pilih nama titiknya ya. Nah, pilih nama titik. Ini buat keterangan nama titik dari koordinat masing-masing. Nah, kita klik finish. Nah, dia udah memproses. Nah, sudah muncul ya titik-titiknya. Kalau ingin kita modifikasi, tinggal diklik di sini saja. Di sebelah kanan ada gambar ini, kaleng cat ini. Nah, bisa kita modifikasi di sini ya. Dan bisa kita masukin foto seperti contoh yang pertama tadi. Nah, jadi begitu teman-teman, sangat mudah ya. Nah, setelah itu peta sudah bisa kita bagikan. Nah, sebelum membagikan, apa sih bedanya memasukkan titik dari format KMZ
atau KML dengan titik dari Excel sebenarnya sama aja sih. Nah, tapi kalau kita dikasih data dalam bentuk teks misalnya, artinya kita harus mengetik lagi kan. Nah, jadi pilihan dengan tabel Excel itu lebih mudah. Nah, kalau misalkan datanya diperoleh dari GPS atau GPS handphone ya, biasanya pakai aplikasi Apenza Map atau itu PDF Maps, itu formatnya bisa langsung KMZ. Nah, jadi tergantung sumber datanya ya. Jadi silahkan aja pakai yang mana, sama aja sih intinya. Nah, setelah selesai kita bisa tambahin data-data lain seperti batas administrasi dan sebagainya. Nah, kita tambah layer lagi. Saya udah nyiapin data batas administrasi di sini. Nah, ini administrasi kecamatan. Oh ya, perlu diingat ya, file yang diupload ke sini ke Google Map itu tidak boleh lebih dari 5 MB. Kalau lebih dari itu dia tidak bisa. Nah, sudah selesai ya. Ini adalah batas administrasinya, batas kecamatan. Ini bisa kita, nah sudah selesai ya. Ini sudah muncul batas administrasi kecamatannya. Ini masih bisa kita modifikasi warnanya di sini. Kita klik aja individual style. Nah, kita ganti style ini menjadi uniform style ya. Nah, itu udah bisa kita lihat ada perubahan warna di situ. Nah, jadi demikian caranya untuk membuat peta sendiri di Google Maps. Nah, terakhir karena peta ini adalah peta operasi SAR atau peta evakuasi korban banjir ya, kita tentunya perlu membagikan. Nah, jadi kalau kita ingin membagikan, kita langsung aja klik share di sini. Nah, ini kita setting supaya enable link sharing ya, supaya bisa dibagikan. Nah, kalau kita pengen publik itu bisa mengaksesnya di internet tanpa masuk akun Google, kita klik ini. Nah, terus kita salin aja linknya. Nah, ini sudah bisa kita bagikan baik lewat WhatsApp atau lewat email ya. Nah, setelah kita salin, di close aja. Nah, kemudian linknya bisa kita coba di sini ya. Kita coba dulu di kita paste di browser. Nah, kita enter aja. Nah, linknya itu langsung mengarah ke peta ini. Nah, jadi begitu ya kawan-kawan. Terus kalau seandainya peta ini kita modifikasi, linknya tidak akan berubah. Nah, kalau misalkan kita membuat daily report, laporan harian ya, kita nambah titiknya lagi, kita nambah fotonya lagi dan sebagainya, linknya tidak akan berubah. Nah, jadi ini sangat mudah sekali untuk kita membuat laporan kerja evakuasi, kerja operasi SAR dalam berbagai keperluan penanggulangan bencana ya. Nah, saat ini kita gunakan ini untuk melakukan laporan penanggulangan bencana banjir di Kalimantan Selatan. Nah, jadi demikian kawan-kawan tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Nah, untuk mendukung channel ini silahkan like, subscribe, dan bagikan jika kawan-kawan rasa ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.